hari ini? Kabar baik, Ibu. Oke, sekarang kita absen ya. Ibu mau absen. Ada yang terhadir kok? Ada, Ibu. Siapa? Alexius. Sakit Iya, atau Ibu. sakit? Ya, ada surat izin ya. Oh iya, dari kemarin dia terhadir ini. Iya, Ibu. Bilangnya minggu depan hadir, Su. Iya, Bu. Oke, adik-adik, baik sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, satu orang pimpin doa dulu ya. Adik Ida. Baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita meneruskan dalam doa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik Ida. Oke, adik-adik, hari ini kita akan mempelajari tentang gelombang bunyi. Tentang gelombang bunyi. Oke, sebelum kita masuk ke materinya, pertama-tama kita harus untuk materi ini mungkin kita akan adakan beberapa pertemuan ke depannya, adik-adik. Tapi untuk pertemuan hari ini, pertemuan pertama, tujuan yang hendak kita capai itu, yang pertama itu menjelaskan karakteristik gelombang bunyi. Oke adik-adik, itu yang kita pelajari untuk pertemuan pertama hari ini mengenai gelombang bunyi. Kita langsung masuk materi sesuai. Ada yang pernah dengar tentang gelombang bunyi kok? Adik-adik di SMP kayaknya ajar tuh. Iya, Ibu. Pernah dengar? Ya. Ada yang tahu apa itu gelombang bunyi? Ada yang tahu bagaimana bunyi itu bisa terjadi? Atau kamu biasa dengar bunyi apa coba? Di sekitar kamu pasti ada. Bunyi air. Bunyi air, apalagi? Bunyi orang pukul. Apalagi? Tanya, apalagi? Musik, apalagi? Suara gitar. Oke, pokoknya banyak bunyi-bunyi di sekitar kita ini. Jadi Ya. adik-adik, bagaimana bunyi itu bisa terjadi? Jadi gelombang bunyi itu dihasilkan oleh suatu benda yang bergetar, sehingga menyebabkan gangguan kerapatan pada medium. Kemudian adik, gangguan ini berlangsung melalui interaksi molekul medium sepanjang arah perambatan gelombang. Jadi gelombang bunyi ini juga termasuk gelombang longitudinal yang terjadi karena adanya rapatan dan renggangan medium, baik itu padat atau cair ataupun gas. Ibu kasih contoh satu supaya kamu agak mengerti. Misalnya ini ada kunci motor, di sini ada kunci motor. Ketika ibu kasih jatuh ke lantai, ibu kasih contoh ketika ibu jatuhkan ke lantai, kalian dengar bunyi? Dengar, Ibu. Nah, kenapa kita sampai dengar bunyi? Karena kunci tadi yang kita yang ibu kasih jatuh, dia itu menghasilkan getaran sehingga merambat ke udara sehingga ini bunyinya bisa terdengar. Berbeda jika kita menjatuhkan misalnya tisu. Tisu ini saat kita lempar ini buang ke lantai, ada dengar bunyi? Tidak, Ibu. Jadi adik-adik, dari percobaan yang sudah kita lakukan untuk kunci motor ataupun tisu tadi, dapat disimpulkan bahwa tidak semua getaran itu dapat menghasilkan bunyi. Oke, berikutnya kita bahas mengenai karakteristik gelombang bunyi berdasarkan mediumnya. Jadi adik-adik, berdasarkan mediumnya itu, gelombang bunyi itu dibagi atas dua, yaitu kalau tidak bisa baca, tanya nanti. Iya, Ibu Video Guru. tidak terang. Jadi berdasarkan mediumnya, gelombang bunyi itu dibagi atas dua. Yang pertama, gelombang mekanik. Kemudian yang kedua, gelombang longitudinal. Oke, karena kita sudah berdasarkan mediumnya, sekarang berdasarkan
frekuensi. Jadi gelombang bunyi berdasarkan daya pendengaran manusia dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama ada audiosonik. Audiosonik, jadi gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia itu dinamakan audiosonik. Jadi frekuensinya itu antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Kemudian yang kedua itu ada infrasonik. Jadi infrasonik itu gelombang bunyi yang frekuensinya antara di bawah 20 Hz. 20. Kemudian yang ketiga itu ada ultrasonik. Jadi ultrasonik itu di atas frekuensi gelombangnya itu di atas 20.000 Hz. Jadi untuk infrasonik dan ultrasonik ini adik-adik itu tidak dapat didengar oleh manusia. Oke, itu untuk karakteristiknya. Oke, berikutnya kita masuk ke yang berikutnya, yaitu mengukur cepat lambat bunyi. Yang pertama itu cepat lambat dalam zat padat. Dalam zat padat. Jadi rumusnya itu bisa kita tulis di sini, V sama dengan akar dari E per rho. Oke adik-adik, ini untuk mengukur kecepatan bunyi dalam zat padat. Langsung deh. Adik-adik sambil lihat di modul yang ibu kemarin tuh, yang ibu kasih kemarin tuh. Ya ibu, ada lihat ibu. Oke. Jadi untuk zat cair dia itu tergantung pada modulus bulk dan massa jenis air. Jadi rumus yang kita gunakan di sini itu V sama dengan akar dari per rho. Oke. Jadi ini untuk cepat lambat bunyi pada saat cair. Oke adik, yang berikut mengukur cepat lambat bunyi pada gas. Jadi mengukur cepat lambat bunyi pada gas itu adik, itu bergantung pada suhu dan jenis gayanya. Jadi di sini kita bisa gunakan rumus V sama dengan akar dari gamma RT per M dengan oke adik-adik, ini untuk mengukur cepat lambat bunyi pada gas. Perlu dikasih contoh soal kok adik-adik? Ya bu. Iya? Ya bu. Oke, ibu kasih contoh soal 1 ya. 1 sah, nanti ibu kasih soal untuk tugas di rumah yang lain ya. Iya bu. Ya, Adik-adik tulis di situ. Sebuah gelombang longitudinal merambat dalam air yang memiliki modulus bulk 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter kuadrat. Besarnya cepat lambat bunyi dalam air adalah titik. Kamu tahu ini massa jenis air itu berapa loh? Ada yang tahu? 1000 kg per meter kubik. Kita kerjasama di sini ya. Jadi kita pakai rumus yang V sama dengan akar dari modulus bulk per rho air. Jadi tinggal kasih masuk akar dari 4 kali 10 pangkat 6 Newton per meter hangat kilogram per meter kubik. Jadi ibu langsung saja di sini hasilnya itu
2000 meter per sekon. Nanti kamu cakar-cakar lagi. Iya Bu. Oke. Bagaimana untuk mengukur cepat lambat bunyi? Semua ngerti adik-adik? Sudah ya. Ngerti kok. Oke adik-adik, kita sekarang belajar tentang efek Doppler. Di sini ada yang pernah dengar suara ambulans Pernah Bu. atau sirene mobil polisi. Pernah. Jadi peristiwa itu adik, peristiwa turun atau naiknya frekuensi itu yang disebut dengan efek Doppler. Jadi untuk efek Doppler ini dia punya rumus umumnya itu adik, Fp sama dengan V plus minus Vp per P plus minus Vs kali Fs. Jadi ini rumus umum untuk efek Doppler. Oke. Adik-adik, ada yang tahu artinya plus minus nih? Jadi adik-adik, arti dari plus minus ini, jika misalnya ibu gambar di sini, misalnya ini kecepatan sumber bunyi, kemudian ini kecepatan pendengar. Jika sumber bunyi dan pendengar saling mendekati, maka untuk sumber bunyi nilainya itu negatif. Kemudian untuk pendengar nilainya positif. Begitupun sebaliknya, jika sumber bunyi dan pendengar saling menjauhi, maka kebalikannya, sumber bunyinya positif sedangkan pendengarnya negatif. Jadi adik-adik, jika ada soal mengenai efek Doppler, baca baik-baik soal, karena baca baik-baik soal apakah dia mendekati atau menjauhi. Ibu kasih contoh satu soal atau Iya Bu. kasih contoh supaya mudah dimengerti, supaya lebih mengerti adik-adik. Sebuah mobil membunyikan sirene pada frekuensi 400 Hz. Berarti sumber bunyinya jadi penyelesaiannya Fp sama dengan P kurang Vp per P kurang Vs kali Fs. Fp sama dengan V-nya berapa? 340 meter per sekon. Di sini Vp-nya 0, tidak diketahui toh. Per 340 meter per sekon kurang Fs-nya 20 meter per sekon. Kenapa kurang tadi? Karena dia mendekati ya. Kali Fs-nya 400 Hz. Jadi hasilnya itu Fp-nya 425 Hz. Nanti adik-adik cakar-cakar lagi ya. Oke. Ini untuk contoh soalnya sejauh ini. So agak mengerti kok adik-adik? Adik-adik so agak mengerti kok? Sudah Bu. Oke. Untuk pertemuan pertama hari ini adik-adik, saya rasa sampai di sini. Untuk materi gelombang bunyi yang lain kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Ada rencana mau kasih kamu LKPD. Jadi LKPD-nya ada di sini. Jadi ibu akan bagi LKPD ini, kamu praktikkan di rumah. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi berikutnya minggu depan, kita akan diskusi bersama. Oke? Nanti kelompoknya bagi kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Yang belum datang itu kasih tahu ya. Iya Bu. Oke, ibu akan bagi LKPD-nya.
Oke adik-adik, karena presentasi diskusinya minggu depan, sebelum materi yang minggu depan kita bahas, kita diskusi yang ini dulu LKPD yang ini. Oke, sebelum kita keluar, mungkin satu orang bisa pimpin kita dalam doa mau pulang. Kakak Ilon. Baik, sebelum kita pulang, mari kita melakukan doa. Kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, terima kasih adik-adik untuk hari ini. Jadi sekian dari materi untuk hari ini. Untuk materi gelombang bunyi yang berikutnya kita akan bahas ke pertemuan berikut. Terima kasih, selamat siang. Siang Ibu.